Halo mitra TU Center. Kali ini kita dapat tamu istimewa. Ada Mas Irfan, ada Mbak Vivit, dan yang menarik adalah sekarang lokasinya. Kita lagi di Washington DC. Ini UKM Center tapi jalan-jalan terus nih ke luar negeri. Jadi ini sebuah kebanggaan ya buat saya sendiri bisa datang kemudian tanya sama orang-orang sekitar sini kopi yang paling enak di mana? 2 DC which is orang Indonesia. Gitu. Jadi ini tahun 2019 ya, Mas ya, Mbak ya? Ya. Jadi kalau ini gimana tuh ceritanya bisa jadi one of the most recognizable coffee shop nih di 2 DC. Silakan mau mulai duluan. Terima kasih banyak sebelumnya. Kami udah dikunjungin ke sini dari padatnya schedule di Washington, bukan di Washington DC doang, seluruh Amerika. Washington, Urbana, Chicago, New York. Dan hebatnya semua road trip. Banyak sopirnya anak-anak. Gitu. Ya alhamdulillah bisa ketemu, alhamdulillah bisa mampir ke sini. Jadi kami ini memang the only Indonesian specialty coffee shop. Kenapa disebut specialty coffee shop? Nanti Irfan akan menjelaskan apa bedanya just a regular coffee shop and a specialty coffee shop. Tapi alhamdulillah kami sekarang sudah berdiri dari tahun 2019, tepatnya September 2019. Sebelum COVID ya Mbak? Sebelum COVID. Tapi pas sebelum 6 month anniversary tutup. Begitu. Tutup karena COVID. Ingat banget waktu itu 17 Maret 2020. Itu adalah hari dimana ibaratnya Pemkot DC ketok palu all businesses kecuali farmasi, rumah sakit, dan supermarket itu harus wajib tutup gitu. Jadi kita tutup 17 Maret 2020 dan dari situlah everything went downhill. Kita nggak tahu akan downhill all the way down and we didn't know whether we were able to go up ever gitu. Tapi alhamdulillah dengan segala ikhtiar, doa, teamwork dan kemampuan dan keinginan untuk selalu belajar dan tidak give up meskipun sedang merantau ibaratnya. Alhamdulillah bisa sampai titik ini di mana kami sekarang ini adalah we are the only coffee shop, bukan the only coffee shop, the only shop sebenarnya yang buka di biro kita ini. Jadi di blok ini sebelumnya kami ada total 6 bisnis, 6 toko termasuk sebelah paling ujung sana, bukan 2 blok, beberapa langkah dari kami ada Starbucks, mereka tutup. Sebelah kami itu ada salon, teman kami juga itu tutup, dia di situ sudah 11 tahun. Sebelah kami persis ini, pintu sebelah itu ada restoran Itali, dia juga tutup. Sebelah kanan ada Hershey's ice cream, dia tutup, dan ujung sana juga, which is cuma ini semuanya adalah cuman beda beberapa langkah, Pret Manger juga dia tutup gitu. Dan ini kayaknya lokasinya prime time ya kan? Alhamdulillah, White House itu ya. Alhamdulillah. Capitol Hill segala macam di sekitar sini. Iya. Jadi juga kayak second gentleman itu juga datang ngopi ke sini. Suaminya Kamala Harris, kemudian juga beberapa staff White House juga suka datang kopi ke sini. Nah, yang menarik kan yang saya dengar Mas Irfan kan penyiar ya di VOA. Kemudian Mbak Vivit presenter di TV. Jadi ini hostnya yang di host lebih ngerti daripada yang host nih. Nah, itu kenapa dari banting setir gitu ya? Apakah banting setir? Apakah ini? Nah ini perlu buat menyemangati kawan-kawan ya bagi mitra TU Center. Sebenarnya sih kalau misalnya sebagai jurnalis itu sampai sekarang masih karena itu bidang yang juga saya tekuni dan saya sukai. Saya pernah resign sebetulnya pekerjaan itu sih sebetulnya. Alhamdulillah masih paralel. Ya, dan karena kan juga nggak tumpang tindih ya. Ibaratnya 2 jalur yang berbeda kan gitu. Nah, kalau mengenai usaha ini sih nanti mungkin Vivit bisa nambahin, tapi emang dari awal tuh aku sama Vivit juga sebenarnya pengen melakukan usaha bisnis yang memang apa ya? Ibaratnya ya usaha kita lah yang kita lahirin sendiri, yang juga insya Allah membawa manfaat buat orang lain juga gitu. Dan kita tuh ini bukan bisnis pertama kita sebenarnya di Amerika. Kita pernah sempat buka, saking memang pengen nih, yuk let's do something together gitu, yang kita bikin usaha. Kita dulu pernah punya usaha donat kentang.
Oh. Jadi kita sebelum ini nih kita dulu punya usaha donat kentang namanya Podons, potato donuts. Itu pakai gerobak aja, pakai gerobak dan bukanya cuma di summer, di musim panas dan di weekend. Jadi pagi-pagi kita ke commercial kitchen, kita bikin. Karena nggak bisa bikin di rumah, nggak boleh kan? Kan harus di Nggak commercial boleh. kitchen. Dan itu izinnya, license-nya sama license buka toko kurang lebih sama, Mas. Iya, Di sini jadi tuh itu. walaupun kita gerobak, tapi kita nggak boleh bikin itu di rumah karena kan gitu dijual ya. ke orang. Jadi kita harus Itu nyewa? Itu sewa. Kayak dapur umum gitu. Betul, kayak dapur komersil. Jadi dan untuk bisa nyewa di dapur komersil juga udah harus punya izin-izinnya dulu, izin usaha lah, apalah, harus lulus dari kelas health, dari health departmentnya harus lulus gitu. Jadi nah ini kan suka kalau Indonesia kan, Ya. UKM perizinan susah. Jadi di sini pun perizinan juga. Kayaknya 3, 4 kali, 5 kali lebih sulit deh Daripada kayaknya ini ya? sih. Iya, karena Begitu ya? kayak misalkan di Indonesia punya catering, masakan enak, ada langsung bikin platform. kartu nama. Iya, Iya. bebas. Kalau di sini kita tuh untuk memberikan produk yang kita olah dan untuk dikonsumsi oleh halayak masyarakat, itu tahapannya ada licensing, permit, certification, all of that itu harus dipenuhin sebelum bisa. Ini kita nih buka mundur dan inget banget waktu itu di tahap terakhir tinggal health department itu kita mundur 2 minggu, mundur 3 minggu karena ada hal-hal kecil-kecil yang belum terpenuhi. Contoh yang kita akhirnya agak mundur buka masalah kompost. Jadi ampas kopi itu kita wajib untuk kompost. Kita wajib untuk bekerja sama dengan perusahaan kompost yang ampasnya itu diolah lagi menjadi pupuk, entah itu menjadi apapun yang bermanfaat karena kopi itu dianggap barang yang kalau misalkan item barang gitu ya recyclable lah ibaratnya. Nah ini kompos harusnya bisa digunakan lagi buat yang lain, dimanfaatkan buat yang lain. Itu udah diatur pada saat ngurus license tuh ya? Oh iya. Udah harus. Kalau kita nggak kontrak kita sama Compose Crew, kalau kita nggak kontrak sama Compose Crew kita nggak bisa beroperasional. Kita harus menunjukkan bahwa kita berkomitmen untuk giving back. Jadi bukan only giving back to the community, which that's one of our core values gitu ya, tapi also giving back to whatever ingredients yang bisa bermanfaat balik ke alam gitu. Compose Crew. Itu nggak bisa, kalau di Indonesia kan udah kasih aja orang Nggak bisa. kelurahan beres semua gitu. Nggak bisa. Wow, di sini ketat dan kayak kita juga ngebuang air sink itu harus ada namanya grease trap. Jadi kalau ngebuang lemak kan ada susu segala macam itu harus grease trap. Dan pada saat kita ngajuin tuh harus ngasih lihat kontrak kita dengan perusahaan yang kita kerjasama. Jadi nggak bisa. Udahlah kita udah kerjasama, mana kontraknya. Jadi kita dikasih lihat baru mereka bisa ngasih izin buat beroperasi salah satunya gitu. Jadi bahkan kalau misalkan kita salah misalkan kita salah narok sink. Jadi kan sink harus ada 2 macam kan. Dan sink yang pertama adalah harus sink untuk cuci tangan gitu. Oh jadi sink aja dipisah tuh? Harus, nggak boleh, nggak bisa. Jadi sink, jadi harus ada sink yang sebelum kalau nanti masuk kelihatan sebelah situ, sebelum masuk itu employees must wash their hands sebelum masuk. Jadi itu entrance point cuci tangan harus beneran, dulu. baru bisa masuk ke bar gitu. Terus itu pada saat pelaksanaan itu dicek. Dan bukan hanya Kelihatan. pelaksanaan, mereka suka datang random. Mendadak. Oh, gitu. Dicek semuanya. Mana? Ini nyala nggak? Air panas nyala nggak? Grease trap-nya gimana gitu. Grease trap itu soal ini kan, kalau kita buang susu kan lemak. Bayangkan kalau kita ngebuang lemak nanti kan bisa, apalagi kalau lagi winter itu kan jadi beku, ngeklok ya kan di saluran. Jadi kalau di grease trap kan dikumpulin dulu, nanti rutin setiap misalnya seminggu sekali atau itu akan datang tuh yang nyedotnya gitu. Jadi semua tuh ada aturan-aturan kayak gitu. Nah, balik lagi ke tadi, pertanyaan ke kenapa bisnis gitu. Itu tadi sebenarnya karena memang ingin melakukan sesuatu, kita berdua usaha gitu. Jadi kayak memang dan mudah-mudahan ada yang bermanfaat gitu. Nah, dari potato donut tadi setelah sempat berjalan beberapa waktu, tapi terus karena akhirnya kesibukan kita berdua, akhirnya kita berhenti. Pada saat setelah selamar selesai kita juga berhenti. Tahun berapa tuh? Berapa ya? 2000 Ada fotonya 2008, 10? Ya 2008, 2009 lah. Udah lama. Sini kalau saya nggak salah dengar 2005. 2005. Jadi udah 18 tahun. Iya ya? Wow. Gila lama banget. Lama juga ya? Masya Allah. Kalau pindah sini dulu pengennya cuma 2 tahun loh. Karena saya waktu pindah ke sini lagi aktif banget di media segala macam TV. Hah, kamu keterima di Vio? Aduh, tinggal sendiri ini apa lah gitu kan. 2 tahun aja ya, nggak usah lama-lama. 18 tahun dan anak udah kuliah di sini. Iya, waktu kan cepet ya, nggak kerasa gitu. Nggak berasa. Iya, jadi kami tuh pada saat itu tuh udah si gerobak donat kentang itu karena kita nggak ke-handle karena saya masih aktif di
TV, di media. Irfan juga masih seperti itu. Akhirnya udah kita nggak handle banget, kayak jadi akhirnya nggak ada waktu buat keluarga gitu. Anak-anak juga masih kecil soalnya. Nah terus habis itu udah kita kembali ke habitat masing-masing di bidang komunikasi, media, broadcast, udah berkecimpung di situ. Nah ada masanya di mana saya waktu itu resign dari VOA. Saya waktu itu kerjasama dengan media di Asia dan juga di TV di Indonesia. Selama 5 tahun saya traveling tuh, hampir traveling like across the globe sebenarnya, ke berbagai negara. Kerjaan saya waktu itu adalah makan dan jalan-jalan. It was a traveling and culinary show gitu ya. Udah sambil waktu berjalan, anak-anak semakin besar. Nah pas anak-anak udah mau high school, aku bilang no, I have to stop. Kenapa? Karena ingin bisa spend time sama mereka, apalagi transisi mereka ke college kan gitu. Nah disitulah saya sama Irfan gini, aku lumayan terinspirasi gitu loh dengan aku kerjaannya covering people's businesses, persis apa yang Mas kerjakan sekarang gitu. Tapi kita tinggal di Amerika. Alhamdulillah because we're both green card holders gitu ya, we have the facility untuk membuat perusahaan, usaha apapun gitu. Dan of course kita nggak mau membuat sesuatu yang nggak ada elemen Indonesia, karena dua-duanya kami lahir emang orang 100% Indonesia gitu. Jadi masih lancar bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahasa Sunda juga biasa saya gitu, bisa. Nah terus habis itu gitu, udah ada titik di mana saya ini saatnya saya I have to stop traveling gitu ya. It was too much gitu. Saya harus be more in the same place, not at home, tapi in the same place with my girls. I have 2 daughters ya, dua-duanya perempuan. Nah, jadi di titik itu saya sama Irfan mencari apa ya yang dari Indonesia yang bisa kita bawa ke sini. Kan Indonesia banyak banget ya, rempah, teh, kopi, sama sekali nggak kepikiran kopi, batik, wah segala macam, you name it, kerajinan tangan gitu segala macam. Nah terus abis itu kebetulan Irfan itu tuh dari dulu pengen banget bikin kakak komik gitu. Kopi dan komik, karena kan, saya juga kan nulis komik juga. Serba bisa. Jadi dia tuh emang dia pembaca komik, penikmat komik. Nggak, saya nulis. Dia penulis. Kerja sama sama ilustrator yang sangat berbakat di Indonesia. Alhamdulillah sih udah ada komik superhero Macan Putih kalau pernah lihat. Udah 5 buku sih. Udah 5 buku. Jadi aku pengen bikin deh tempat ada kopi, ada komik, karena aku suka dua-duanya. Gimana ya, ada kopi ada komik. Udah terus akhirnya long story short, kebetulan saya kenal teman sama teman gitu ya. Terus saya bilang sama dia, aduh saya pengen banget deh buka something di di Amerika, karena sebentar lagi saya balik nih, saya lagi di Indonesia waktu itu lagi syuting. Apa ya gitu, teh coba aja kakak punya coffee shop tuh katanya gitu. Oh ya, coffee shop apa? Ada namanya 2 gitu. Udah, terus habis itu 2 kopi yang di Bogor ya? Enggak, di Cipete. Kesana aja teh gitu. Nah, terus habis itu saya kenal sama adiknya dulu kan. Kesana aja teh, coba saya hubungin sama kakak gitu. Udah, terus kami akhirnya another long story short, nyambung. Nah, terus kami ke Cipete. Terus kita merasa, wah ini nyaman banget tempatnya ya, hangat, kayak bener-bener kayak it feels like a second home gitu. Nah dari situ udah long story short lagi, waktu itu kami berempat, saya, Irfan, Aldi sama Omar, mereka adalah foundernya 2 Coffee di Indonesia. Terus habis itu kami sama-sama berjuang dengan segala macam, itu another 2 jam yang ada Mas, yang ada pokoknya nanti ada sesi khusus tuh. Ada sesi khusus ya. Terus habis itu kami akhirnya bikin di sini. Tapi memang ini sewa ya Mbak? Iya, sewa. Bikin di sini tapi memang sewa tuh biasanya tahunan apa 5 tahun apa? 10 tahun. Tergantung. Cuman kalau kami alhamdulillah 10 tahun. Macam-macam tergantung. Bayar 10 tahun? Apa? Oh enggak, bulanan. Bayar bulanan. Per bulan. Wah. Jadi ada DP di awal, terus udah itu 10 tahun gitu. I think it's like the concept is like if you buy bulk, you get a better deal gitu ya, kurang lebih ya. Udah, terus habis itu another long story short, di sini kan memang yang firmnya legalnya tuh sama Irfan gitu kan ya. Jadi banyak kita juga sama-sama belajar. Nah, terus habis itu desain sendiri? Enggak, arsitek Indonesia, orang Indonesia. Gitu. Arsitekturnya orang Indonesia. Ada This namanya place Ari. was actually made by, aku nggak mau bilang mistake ya. This place was actually made nggak diduga, dan sebenarnya seharusnya nggak boleh. Kenapa? Jadi ini sebelum ini tempat F&B seperti ini adalah perpustakaan.
perpustakaan, rombak kantor, total. Rombak total. rombak total. Yang rombak bukan kami. Jadi yang punya gedung, landlord ini, dia itu ingin membuat space ini retail, tapi dia tahu kalau dia mempertahankan desain dulu tuh bener-bener kayak pilar. Ini kan tall ini kan, tall ceiling kan, itu pendek banget Mas, kayak zaman dulu, kayak kanan kiri. This is a historical building. That is not allowed to be modified. Heritage. That is not since the 1800s. Nggak boleh dirubah, nggak boleh diapa-apain. Tapi somehow alhamdulillah si Pemkot kayaknya liar apa miss dibolehin, dibikin kayak gini. Makanya kalau ngelihat lewatin yang sini, yang lainnya ini lanjut. Ini kan modern kan, hitam gini, sebenarnya nggak boleh gitu. Akhirnya ya udah, pas kita lihat tempat ini kita langsung wah, tapi it's too good to be true karena terlalu dekat sama White House, it's too prime, nggak mungkin, udahlah cuekin aja. Akhirnya long story short, dengan segala kerjasama dari kita berempat, buka September 2019, and then COVID happen, dan pada saat COVID happen, Omar sama Aldi mereka di Indonesia fokus on surviving, kita di sini fokus on surviving, kita sama sekali nggak, ya kita masing-masing lah ya akhirnya. Kita ada partner juga di sini ya, Felix ya, yang bareng di sini juga. ada partner satu lagi namanya Felix, dia di sini juga bantu kami banget. Dia juga adalah diaspora Indonesia yang punya usaha di sini juga. Dia silent investor kami. Nah, akhirnya yang berjuang benar-benar saya, Irfan, tim, dan juga dibantu sama Felix. Omar sama Aldi benar-benar pada saat COVID ya benar-benar masing-masing. Dan pada saat itu pula kita akhirnya karena udah nggak ada kerjasama, hubungan partnership, memang dari awal secara legal itu, secara entity kita udah pisah, udah beda karena nggak mungkin PT di sini jadi LLC, jadi kita emang udah pisah gitu. Makanya pas pada saat COVID dan kita tetap bertahan di sini, it just makes sense everything. Brandnya berubah. Jadi nggak pakai dua kopi, itu dua DC. Jadi logonya juga udah beda. Ya itu setelah diulang sedikit, gara-gara pandemi kita semua tutup, di sana juga tutup. Terus pada saat mulai buka, kita berusaha survive, di sana berusaha survive, tapi kan akhirnya semua kan berubah, Mas. Semua yang kita pelajarin, yang kita persiapkan tuh gara-gara pandemi semua berubah semuanya. Nggak ada di buku. Nggak ada di buku. Dari pengalaman tuh semua di riset dari nol. Semua orang tuh dari riset dari nol. Orang yang rasanya gimana tuh? Investasi, bikin ini. Kita ngobrol sama, ibaratnya sama konsultan bisnis aja, kita tanya, mereka pun juga kayak ngerasa keriset, nggak tahu gue ini, nggak tahu mau kayak gimana nih gitu. Jadi nol. Nah disitulah, tapi kita masing-masing ada berusaha ini. Terus itu tadi kata Vivit, kayaknya I think it's better kita pisah supaya nggak saling di sana juga nggak saling jadi ada beban ke sini, di sini juga nggak beban di sana. Jadi itulah pandemi ya, pada saat kita buka lagi kita benar-benar pisah total. Kita brandnya jadi 2 DC. Di sana tetap dengan 2 coffee kita berjalan. Dan itu sampai sekarang akhirnya. Hubungan alhamdulillah ya masih tetap baik, silaturahmi segala macam, karena kita kan benar-benar mulai dari nol ya, with blood, sweat, and tears and everything. Tapi sekarang udah alhamdulillah di sana juga sudah mulai kayaknya ada beberapa cabang sudah ya. Ada berkembang juga. Ada di sana jadi manajernya. Ada di saya foto nih, Fer, tempat lo, Fer. Ada di sana, di Bogor, di Bintaro kayaknya ya, ada beberapa. Kami benar-benar pisah. Jadi kita two different brands, two different entities, semua udah pisah. Jadi kalau ditanya 2 DC cabang, bukan, kami bukan cabang sama sekali gitu. Dan di sini emang udah, kita emang base-nya udah berhubungan juga dengan pada saat kita COVID itu gimana, emang kita udah claim women owned business. Dan di pemerintah sekarang businesses that are POC, women owned itu sangat dibantu banget. Oh gitu ya. Apalagi pada saat COVID gitu. Baik, ini akhir dari sesi pertama. Nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya di sesi berikutnya.